Di episode sebelumnya akhirnya terungkap alasan Wyman membatukan seluruh manusia, dan itu sebenarnya adalah hadiah dari mereka supaya manusia bisa menjadi abadi. Dan manga Dr. Stone Chapter 230 ini dibuka dengan sebuah monolog yang mengatakan kalau setiap makhluk yang hidup itu suatu saat akan mati. Dan kondisi ini diilustrasikan dengan sebuah pohon tua yang sudah mati dan di sampingnya ada tunas baru yang mulai tumbuh. Ini adalah esensi dari kehidupan. Selalu ada yang mati dan selalu ada yang lahir. Begitu juga dengan para Medusa ini. Bagi mereka yang merupakan perangkat pembatuan, ternyata oksigen adalah racun bagi Medusa. Dan ketika bagian luar Medusa ini bersentuhan dengan oksigen, ini mengakibatkan Medusa mengalami oksidasi dan itu mengurangi umur kehidupan mereka. Setelahnya diperlihatkan salah satu Medusa yang ada di Manaus yang mengeluh karena umur hidupnya terus berkurang karena berada di tempat yang dipenuhi oksigen. Dari sini terungkap kalau masalah yang dihadapi Medusa bukan hanya baterai yang terbatas, tapi juga oksigen yang perlahan-lahan menghancurkan Medusa ini dari luar. Setelahnya diperlihatkan lagi pemikiran Medusa ini, yaitu kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan itu adalah sesuatu yang paling tidak mereka sukai. Dan menurut Medusa, kehidupan abadi adalah segalanya. Dan itulah mengapa Medusa membatukan seluruh manusia, karena Medusa ingin manusia hidup abadi di dalam pembatuan. Tapi sepertinya Medusa ini tidak paham kalau pembatuan darinya itu sama saja dengan kematian bagi manusia. Dan ketika ada manusia yang secara sengaja membebaskan diri dari pembatuan, Medusa ini merasa bingung dan bertanya kenapa. Dan judul untuk Dr. Stone Chapter 230 ini adalah Human, yang artinya manusia. Cerita berlanjut ke waktu saat Senku dan yang lainnya mencoba GPS buatan mereka di laut. Di saat itu Wyman yang ada di bulan berpikir apa itu hidup abadi. Dan proses parasitasi itu adalah mutlak keinginan Medusa, dan di dalamnya tidak ada konsep negosiasi sama sekali. Sekarang kita berpindah ke waktu saat Senku melawan Ibara di Pulau Harta. Saat itu Senku mengalahkan Ibara dengan pembatuan, dan Senku menggunakan telepon untuk mengaktifkan Medusa. Kejadian ini akhirnya didengar juga oleh Medusa yang ada di bulan karena Senku menggunakan gelombang radio. Dan Medusa di sini terkejut karena ada manusia yang mengaktifkan sinar pembatuan dengan gelombang radio. Dari sini Medusa mulai menirukan suaranya Senku dan menyesuaikan frekuensinya dengan yang dipancarkan dari bumi. Dan para Medusa ini sekali lagi berkeinginan untuk membatukan seluruh bumi. Makanya Medusa ini mengirimkan perintah 12.800.000 meter 1 detik secara berkala. Dan Medusa berbicara dengan suaranya Senku. Dan akhirnya pesan Medusa ini diterima oleh radio yang ada di Perseus. Dan mereka terkejut karena suara dari Wyman mirip seperti suaranya Senku. Tapi Ukyo segera menyadari kalau itu adalah suara sintesis. Setelahnya Medusa terus-terusan mengirimkan perintah 12.800.000 meter 1 detik ini secara berkala lewat gelombang radio. Dan akhirnya perintah ini juga terdengar di arlojinya Joel dan akhirnya berhasil mengaktifkan Medusa yang ada di Amerika. Sekali lagi seluruh manusia di bumi menjadi batu dan Medusa merasa senang dengan kondisi ini. Medusa merasa lega karena manusia akhirnya paham kehebatan dari pembatuan. Akan tetapi Suika berhasil terbebas dari pembatuan itu dan Suika berhasil membangkitkan Senku. Dan setelah pembatuan itu, Senku paham kalau pembatuan bahkan bisa menghidupkan manusia dari kematian. Ini terbukti dari Hyuga yang sebenarnya sudah mati saat melawan Stanley. Tapi karena Hyuga terkena pembatuan tepat setelah kematiannya, maka Hyuga berhasil hidup kembali. Dan Senku menganggap Medusa ini seperti alat yang terlarang. Setelahnya Senku melakukan perjalanan mengelilingi dunia dan menghidupkan lebih banyak manusia. Dari sini mulai terpancar banyak gelombang radio dari berbagai penjuru bumi. Medusa kembali bingung kenapa manusia menolak kehidupan yang abadi. Dari sini Medusa mengirimkan pertanyaan untuk manusia, "Do you wanna die?" yang artinya apa kau ingin mati? Setelahnya kita melompat lagi ke waktu saat Senku membuat tabung vakum kedap udara dan meletakkan Medusa di dalamnya. Saat itu Medusa bingung sedang berada di mana dan Medusa menyadari kalau dia sekarang berada di tempat tanpa udara. Dan Medusa merasa dirinya bisa bergerak di tempat ini. Di saat ini Medusa berpikir untuk mengirimkan cahaya pembatuan dan menunjukkan kepada manusia kalau dirinya adalah makhluk yang hidup. Dan akhirnya Medusa ini berhasil merubah Gen dan Yo menjadi batu. Sekarang kita kembali ke para astronot yang ada di bulan.
Setelah mendengar cerita Medusa ini, sekarang mereka yakin kalau itu adalah serangan dari Medusa itu sendiri dan tidak ada pengkhianat di kerajaan Saiyans. Setelahnya terlihat Senku yang hanya diam dan berpikir. Kemudian Senku berkata ke Medusa kalau ada satu hal yang tidak aku mengerti. Taiju kaget kalau Senku hanya tidak mengerti satu hal, dan Taiju berkata dia hampir tidak mengetahui semuanya. Setelahnya Gen berkata, mari kita ambil kesimpulannya. Gen yakin Medusa tahu kalau Medusa adalah makhluk yang cerdas, dan Medusa ingin mendapatkan pujian karena sudah membatukan manusia. Setelahnya Senku dengan sedikit berteriak berkata ke Medusa, kalian menginginkan pengetahuan kami. Kalian ingin kami mengganti baterai Medusa atau menggandakan kalian atau semacamnya. Tapi dengan membatunya umat manusia selama ribuan tahun itu akan menghancurkan peradaban ilmiah yang sudah didapatkan. Kenapa kalian mengambil langkah yang negatif seperti ini? Medusa dari bumi tidak menjawab pertanyaan Senku ini. Dan ada satu Medusa yang muncul dan Medusa ini mulai berbicara. Ketika sampai di satelit ini, Kohaku bingung apa yang dimaksud dengan satelit. Dan Senku berkata yang dia maksud adalah bulan. Kemudian Medusa melanjutkan, kami menemukan alat penerbangan antar planet yang ditinggalkan di sini. Dan yang dimaksud Medusa adalah bendera Amerika yang ditancapkan Neil Armstrong. Dari sini Medusa berpikir manusia adalah makhluk dengan kecerdasan yang tinggi karena bisa menciptakan kendaraan yang bisa membawamu pergi ke planet lain. Dan Medusa berkata pembatuan akan semakin cepat terkikis ketika manusia bisa meningkatkan kecerdasannya. Tapi itu membutuhkan waktu ribuan tahun lamanya. Dari informasi ini sepertinya manusia memang bisa lepas dari pembatuan tanpa bantuan asam nitrat atau cairan pembangkit. Asalkan manusia itu terus berpikir dan dalam waktu ribuan tahun. Sekarang di bumi terlihat Chrome yang marah karena jawaban Medusa ini. Dan Zeno berkata kalau Medusa ini menjelaskan fakta dengan caranya sendiri. Kembali ke bulan, Senku berkata ke Medusa, kalau soal ilmu pengetahuan kami memang tertinggal di belakang. Tapi umat manusia telah membangun peradaban ilmiah selama ribuan tahun. Dan bahkan ketika hidupku sudah berakhir, sains akan terus berlanjut dengan 7 miliar manusia yang ada di bumi saat ini. Kita semua akan meneruskan pengetahuan kami ke generasi berikutnya dan seterusnya. Dan sains kami akan maju dengan kecepatan yang sangat kencang. Sepertinya Medusa senang dengan masa depan yang dikatakan Senku ini. Senku berkata lagi, Wyman itulah yang akan terjadi. Sekarang aku ingin bernegosiasi denganmu. Negosiasi hanya kita berdua. Di bumi terlihat Ukyo yang bingung bagaimana caranya Senku akan melakukan negosiasi berdua saja. Dan di penjuru bumi yang lain juga terlihat para ilmuwan yang tegang menanti apa yang akan terjadi. Dan Gen bingung bagaimana caranya Senku berbicara tanpa didengar oleh seluruh orang yang menyaksikan ini dari bumi. Dan Zeno berkata Senku harus memutus gelombang komunikasi terlebih dulu. Tapi itu terkesan sangat rumit dan Zeno bertanya bagaimana caranya. Setelahnya jutaan Medusa di bulan ini mulai bergerak dan mulai menutupi tubuhnya Senku. Dan para Medusa ini mendorong Kohaku dan Stanley menjauh. Sekarang jutaan Medusa ini berputar-putar di sekitar Senku dan membentuk sebuah bola. Dan beberapa Medusa mulai berada di bawah kakinya Senku dan mereka membawa Senku terbang menjauh dari Stanley dan Kohaku. Sekarang Senku berada di dalam bola Medusa ini sendirian dan karena permukaan Medusa ini adalah penyerap gelombang radio, maka dengan kondisi jutaan Medusa yang membentuk bola seperti ini mengakibatkan transmisi tidak bisa terkirim dengan semestinya. Dan sekarang apa yang Senku bicarakan di dalam bola Medusa ini tidak akan terdengar oleh orang lain yang ada di luar. Dan Medusa yang Senku ajak bicara adalah Medusa dari bulan, bukan Medusa yang mereka bawa dari bumi. Ini terlihat dari Medusa ini yang tidak berada di dalam vakum. Sekarang Senku memulai negosiasinya. Senku berkata, jika kau mau memberikan tubuhmu kepada kami akan melakukan sesuatu dengan itu. Medusa menjawab, apa maksudmu dengan memberikan tubuh kami kepadamu? Senku mulai tersenyum dan berkata, seluruh alam semesta, ini akan menjadi semakin menarik. Oke, itu tadi alur cerita manga Dr. Stone Chapter 230. Sekali lagi kita mendapatkan ending yang menggantung. Dan di akhir panel Senku berkata seluruh alam semesta. Ada yang bisa menebak apa yang Senku pikirkan? Tulis tanggapanmu di komentar. Oke, jadi di chapter selanjutnya Dr. Stone akan menjadi sampul untuk majalah Shonen Jump. Dan sekaligus Dr. Stone akan mendapat cover berwarna. Apakah negosiasi Senku berjalan lancar? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.